Sahabat UB TV, tidak terasa ya, akhirnya kita berjumpa kembali dalam program spesial UB TV Triple C, Cerdik Cari Cuan, bersama dengan saya, Naswa Tahira, yang akan menemani seluruh pemirsa UB TV, dan juga dihadiri oleh narasumber spesial kami, Bapak Abdullah Siddiq, selaku Redaktur Ekonomi Update UB TV. Selamat bertemu kembali Bapak Siddiq. Ya, selamat bertemu lagi, dan tidak terasa ya, rasanya kayak cepat sekali ya. Satu episode itu kayak baru kemarin, tapi hari ini ada tayang lagi episode Triple C, Pak Siddiq. Dan hari ini rasanya spesial ya waktu kita tapping, ya. Karena kita tapping hari ini ada yang baru. Apa itu Pak Siddiq kira-kira? Kita punya presiden baru hari ini. Oh iya, selamat atas dilantiknya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming. Oke, sepertinya banyak harapan-harapan baru ya. Benar sekali Pak. Tadi malam kabinet sudah diumumkan, dan tentu saja ada beberapa menteri perubahan menteri juga yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis, pasar modal, dan sebagainya. Gitu. Semoga bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam perkembangan Indonesia beberapa tahun ke depan ya Pak Siddiq ya. Kamu punya menteri favorit nggak sih? Menteri Keuangan dong Pak, kan saya selaku mahasiswa keuangan. Oke. Kira-kira hari ini kita mau bahas berita kenaikan atau penurunan ya Pak Siddiq? Karena kita hari ini punya presiden baru, dan hari ini IHSG kita juga naik ya. Jadi pasar cukup merespon positif adanya kabinet baru, walaupun kenaikannya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau hari ini indeks kita naik di 7765 sampai sore tadi, naik hampir mendekati 1% lah ya. Ini sebetulnya respon yang cukup bagus ya. Kelihatannya pasar merespon bagus. Geopolitik Indonesia itu juga mempengaruhi kenaikan harga pasar saham dan juga bursa efek Indonesia ya Pak Siddiq. Baik, langsung saja ya Pak Siddiq ke berita pertama dari emitennews.com. Agen BRI Link, bukti nyata peran BRI ciptakan pemerataan ekonomi inklusif. Nah, PT Bank BRI ini melalui inisiatif agen BRI Link membuktikan perannya sebagai agen pembangunan, khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Melalui jaringan agen BRI Link, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat. Nah, ini kayaknya berita yang menarik, karena ini berita ini kayaknya relate ya dengan kegiatan kamu kemarin ya. Bulan inklusi keuangan. Puncak bulan inklusi salah keuangan. Satunya inklusi keuangan itu dilakukan oleh perbankan melalui program-programnya dia yang menyentuh sampai lapisan masyarakat paling bawah. Jadi melalui agen BRI Link itu loh. Jadi bisa melalui desa-desa gitu ya Pak? Jadi bisa kalau kamu lihat di desa-desa itu yang belum terjangkau oleh kantor perbankan, mereka itu bisa melakukan transaksi perbankan melalui perorangan, yaitu agen BRI Link. Jadi bisa melalui mungkin mereka punya toko, punya warung, punya apa, dia bisa melakukan penyetoran, penarikan, dan sebagainya gitu loh. Nah, ini salah satu langkah bagus ya dari BRI, terutama untuk melakukan inklusi keuangan hingga kepada masyarakat-masyarakat yang belum tersentuh oleh transaksi perbankan, fasilitas perbankan ya, sarana prasarana gitu loh. Jadi seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita melihat di Kota Malang itu tidak begitu terasa ya, tetapi kalau kita melihat di pelosok-pelosok daerah, kehadiran mereka itu sangat bermanfaat. Dan ini sebetulnya memperluas pasarnya dari BRI ya. Kalau kita lihat, BRI ini merupakan salah satu emiten perbankan yang cukup besar. Jadi BRI itu market cap-nya atau market kapitalisasinya itu sekarang itu sudah 748,7 triliun ya. Wow. Jadi sudah hampir 800 triliun market cap-nya di bursa kita. Hari ini kalau kita lihat, BRI itu diperdagangkan di 4.980, naik 10%, dan dalam 6 bulan ini memang dia turun 5,85%. Jadi kalau kita lihat langkah BRI ini melalui BRI Link itu sangat bagus, karena itu membuat inklusi keuangan menjadi semakin terjangkau. Dan merata di seluruh Indonesia. Ya, semakin merata terutamanya. Gitu. Dan hingga Agustus 2024 kemarin itu tercatat BRI telah memiliki tak kurang dari 1 juta agen BRI Link yang tersebar di 62.000 desa di seluruh Indonesia,
Dan agen-agen ini berhasil mencatat volume transaksi sebesar 1,37 triliun, 1037 triliun Pak Sidik. Iya, jadi itu besar juga transaksi mereka. Jadi ini memperlihatkan bahwa akses masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan itu masih cukup besar. Itu baru satu bank kan, gitu yang punya agen ya. Belum yang lain ya. Jadi itu sangat besar. Dan kita senang ya. Jadi masyarakat bisa semakin menikmati layanan perbankan dengan legal, aman, dan kredibilitasnya juga terjaga. Baik, untuk berita selanjutnya dari emitennews.com, Jasa Marga JSMR eksekusi transaksi sebesar 15,31 triliun. Jasa Marga ini telah mengeksekusi 15,32 triliun dari investasi 6,2 miliar saham Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT senilai 12,82 triliun Pak Sidik. Oke, ingat nggak waktu beberapa minggu lalu kita membuat berita emiten Grup Salim membeli jalan tol. Oh ya. Nah, jadi ini salah satunya. Jadi waktu itu kan emiten Grup Salim dia membeli jalan tol Trans Jawa gitu loh, yang itu dioperasikan oleh Jasa Marga. Jadi ini kebalikannya. Jadi Jasa Marga telah melakukan mentuntaskan ya aksi pembelian penjualan dari ataupun divestasi dari jalan tol yang mereka kelola gitu loh. Jadi memang Jasa Marga ini merupakan BUMN yang fokus di bidang infrastruktur terutama di pengelolaan jalan tol. Jadi ini merupakan salah satu emiten di BUMN yang menarik ya, cukup menarik ya, karena memang selama 10 tahun Pak Jokowi itu kan pembangunan infrastruktur terutama jalan tol itu kan terus berkelanjutan, berkembang. Dan Jasa Marga menjadi salah satu operator terutama di jalan tol Jawa ini, Trans Tol Jawa ya, JTT itu. Yang itu menjadi salah satu capaian infrastruktur daerah Pak Jokowi ya. Jadi dari Jakarta sampai Banyuwangi itu sudah sambung gitu loh ya, terutama Pantura. Nah, kalau kita lihat hari ini ya, Jasa Marga diperdagangkan di 4.840, dia naik 10 poin hari ini dan market cap-nya juga cukup besar. Jadi market cap-nya di pasar modal kita itu Jasa Marga adalah senilai 35,13 triliun rupiah. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak Sidik. Cukup besar ya. Besar kalau juga dibicarakan kan proyek jalan tol itu pasti membutuhkan biaya yang besar ya Pak Sidik. Terutama juga investor sahamnya juga pasti menanamkan investasi yang besar. Apakah pembagian dividennya juga besar juga pada investor Pak Sidik? Jasa Marga termasuk BUMN yang cukup rajin ya membagikan dividen. Jadi untuk investor ini ya, walaupun ini disclaimer on ya, jadi termasuk emiten yang bisa dipilih kalau misalnya teman-teman investor ingin mengkoleksi perusahaan di bidang pengelolaan jalan tol ataupun di bidang infrastruktur. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Untuk berita selanjutnya tetap di Triple C. Oke pemirsa, Sobat UB TV kembali lagi ke berita selanjutnya dari jakartainvestor.co.id. RMK Energi RMKE membara di paruh kedua. Volume jasa angkutan dan penjualan batubara PT RMK Energi Tbk atau RMKE terlihat dari laporan volume jasa angkutan dan penjualan batubara RMKE yang kompak bertumbuh sebesar 27,9% pada kuartal 3 2024. Bagaimana Pak Sidik terhadap tanggapannya terhadap penjualan batubara PT RMKE ini? Oke, jadi RMK Energi Tbk atau di pasar saham itu kodenya adalah RMKE, merupakan salah satu perusahaan yang dia bergerak di bidang penyedia jasa logistik batubara. Jadi kalau Naswa ingat beberapa pekan yang lalu itu kita membahas sahamnya PT RO. Terus kita pernah membahas sahamnya Adaro. Jadi di
di industri tambang itu memang ada dua pemain. Kita pernah membahas sahamnya United Tractor sama Hexa gitu kan ya. Jadi ada perusahaan yang dia beroperasinya memang melakukan penambangan gitu. Ada yang dia itu adalah jasa layanan tambang atau penyedia jasanya. Gitu. Misalnya dia menyediakan traktornya, dia menyediakan sarana pengangkutannya gitu loh. Nah, RMK ini termasuk yang kedua. Jadi dia memiliki jasa untuk layanan pertambangannya. Jadi misalnya kalau batu bara itu mau dikirim, misalnya kalau di Kalimantan itu kan melalui sungai itu kan, Sungai Mahakam itu yang paling terkenal. Nah itu ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa kapalnya, gitu. Atau misalnya dikirim ke pembangkit listrik itu kan ada jasa kapalnya. Atau kalau misalnya di Sumatera misalnya Bukit Asam misalnya dia menggunakan jasanya kereta api gitu, untuk mengirim dari tambang ke usernya ya, dia melalui jasa kereta api. Nah, RMKI ini termasuk salah satu perusahaan yang memang fokusnya adalah menyediakan jasa layanan tambang, jasa logistik lah, jasa logistiknya. Nah, kalau kita lihat ya dari berita tadi, memang kita masih optimis ya. Kalau perusahaan penyedia jasanya saja memiliki aksi korporasi ataupun kegiatan yang masih positif, berarti industri tambang itu kan juga masih positif ya, secara umum masih positif. Karena kalau industri tambangnya kecil ataupun lambat, otomatis kan jasa yang digunakan itu juga lambat kan. Nah ini kita melihatnya enggak ya. Nah, RMK ini juga termasuk perusahaan yang cukup bagus ya di bursa kita. Hari ini diperdagangkan di 550 per lembar saham, naik 5%. Dan kalau kita melihat dalam 6 bulan terakhir itu juga dia naik totalnya adalah 19,57%. Ya. Jadi sama dengan bahasan kita pada minggu lalu, kita melihat industri pertambangan ini masih bagus ya tahun 2024 ini. Dan pergerakan sahamnya juga masih bagus ya rata-rata gitu loh. Kalau memang mau menjadi pilihan investasi bagi investor ataupun masyarakat secara umum gitu. Termasuk ya baik misalnya teman-teman mau masuk ke perusahaan tambangnya oke, mau ke perusahaan penyedia jasa pertambangannya juga oke juga. Dan volume jasa angkutan tertinggi RMK ini terjadi pada September bulan kemarin 2024 Pak Sidik sebesar 970,2 ribu ton batu bara dan menjadikannya sebagai volume angkutan tertinggi selama perseroan beroperasi. Iya. Jadi ya itu tadi, jadi dia berarti kan punya klien besar dan dia mampu mengangkut dalam jumlah terbesar dalam sejarahnya RMKI ya, gitu ya. Jadi ini bagus banget ya sebetulnya untuk berita bisnis kita lah ya, terutama di kuartal 4 ini. Ya, benar sekali Pak Sidik. Untuk berita selanjutnya dari Jakarta Investor ID, BEI diharapkan Pertamina Hulu, Inalum, dan Palmco IPO tahun depan. Bos Bursa Efek BEI Iman Rahman mengharapkan ada aksi besar terkait penetrasi perusahaan-perusahaan anak perusahaan BUMN untuk menjadi perusahaan tercatat di BEI. Nah, tahun depan ini ada harapan besar Pak Sidik di tahun 2025. Beberapa anak perusahaan BUMN seperti Pertamina, Inalum, PTPN bisa mencatatkan sahamnya di BEI. Dan jika terrealisasi, ini akan memperkuat kapitalisasi pasar dan meningkatkan likuiditas di bursa saham Indonesia. Nah, ini juga kayaknya menjadi, walaupun saya belum tahu persis ya kebijakan Pak Prabowo terutama di bidang pasar modal, tentunya melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dan sebagainya ya, dari kebijakan pemerintah. Tapi yang jelas ini menjadi kabar baik ya, karena memang kita berharap agar BUMN itu banyak yang sahamnya dijual di bursa gitu ya. Nah, memang pada tahun ini belum ada BUMN yang kapitalisasinya besar ya, yang dia listing di bursa ya untuk tahun ini. Nah, tentunya pihak bursa itu berharap kayak Inalum, Inalum ini merupakan induk dari perusahaan tambang BUMN gitu ya, misalnya kayak PTBA dan sebagainya itu. Ada Min ID, ada Inalum, terus kemudian kalau misalnya Pertamina Hulu ini, kalau kemarin itu kan ada anak perusahaannya Pertamina yang IPO, namanya PGEO ya. Tapi untuk dia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang listrik tapi panas bumi gitu loh. Nah tentu bursa itu wajar berharap agar semakin banyak BUMN yang listing di bursa. Supaya apa?
Satu, supaya lebih transparan, manajemennya juga lebih bagus, mampu meraih kepercayaan dari masyarakat, dan yang bagusnya itu adalah agar masyarakat juga bisa memiliki, gitu loh, bisa memiliki melalui membeli saham-saham tersebut ya. Nah, misalnya membeli sahamnya Pertamina atau membeli sahamnya Inalum atau misalnya membeli sahamnya yang lain, gitu, BUMN besar yang lain. Nah, itu bagus juga sih. Ya mudah-mudahan ya di periode kedua, karena Menteri BUMN-nya Pak Erick Thohir lagi ya. Pak Erick Thohir itu bisa mendorong BUMN-BUMN yang belum listing supaya bisa listing, terutama BUMN yang besar tentunya yang diharapkan ya. Gitu. Dan terbukti kinerja IPO BUMN ini sudah tercatat di pasar modal menunjukkan performa yang positif, Pak Sidik. Nah, menariknya lagi nih Pak Sidik, pertumbuhan keuangan mereka ini di mana laba perusahaan BUMN ini naik hingga 1.200%, kemudian dividen ini meningkat hampir 2.000%, dan kapitalisasi pasar naik 1.500% sejak IPO gitu. Iya memang gitu. Jadi tentunya ini juga kabar bagus ya, karena kalau labanya naik, dividennya naik, itu menjadi laba yang disetor ke kas negara gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali ya Pak Sidik. Ya, BUMN ini berkontribusi dalam kemajuan infrastruktur dan juga ekonomi di Indonesia. Ya betul. Tuh kan menarik sekali teman-teman berita yang kita bahas kali ini. Untuk berita selanjutnya tetap di Triple C, jangan kemana-mana. Oke pemirsa OBTV, balik lagi ke berita selanjutnya dari Jakarta Investor ID. Alfa Midi atau MIDI pasarkan lebih dari 500 produk UMKM. Nah, PT Midi Utama Indonesia atau TBK ini atau Alfa Midi mencatat memasarkan lebih dari 500 produk UMKM di seluruh gerai Alfa Midi. Hal itu dilakukan perseroan dalam mendukung UMKM Corporate Communication Alfa Midi atau MIDI. Bagaimana Pak Sidik terkait Alfa Midi perkembangannya sampai lebih dari 500 produk UMKM? Ini juga berita bagus ya, terutama untuk bagi pemasaran UMKM kita, karena salah satu problem pemasaran UMKM kan di pangsa pasarnya. Jadi kalau kemudian industri, baik itu kayak minimarket, supermarket, ataupun tengah-tengahnya bersedia menyerap produk UMKM, nah, pangsa pasarnya kan bisa menjadi naik kelas ya, menjadi lebih sustainable lah ya, gitu loh. Nah, gini Naswa, jadi kalau Naswa jalan-jalan gitu ya, atau pulang gitu kan, mungkin melihat ada gerai namanya Alfamart gitu ya. Nah, ada juga gerai namanya Alfa Midi gitu ya. Kalau kita lihat mungkin Alfa Midi lebih besar daripada Alfamart gitu ya. Nah, kedua brand ini itu sahamnya memang dijual di bursa. Jadi kalau misalnya Naswa ingin beli sahamnya Alfamart itu bisa, kodenya AMRT. Atau ingin membeli sahamnya MIDI gitu ya. Nah konsepnya kalau kita amati, MIDI ini kan di atas minimarket tapi di bawah supermarket. Ya. Jadi dia membidik di tengah-tengahnya, ya, di tengah-tengahnya. Nah kode sahamnya MIDI. Ini juga salah satu saham retail, toko retail yang cukup bagus ya. Kita lihat juga sahamnya Alfamart itu kita lihat dalam 3-4 tahun ini dia naik signifikan. Begitu juga MIDI. MIDI ini hari ini diperdagangkan di Rp462 per lembar saham, dia turun 2%, tetapi dalam 6 bulan terakhir ya, 6 bulan terakhir itu sahamnya itu sudah naik 15,5%. Jadi kalau kita lihat memang pasca COVID ya, pasca pandemi, sekarang kan gairah aktivitas belanja itu sudah normal kembali ya. Mulai menaik kembali. Naik kembali, baik itu melalui toko-toko ataupun yang skala kecil, ataupun toko-toko yang modern ya, seperti kayak
Alfamart, Indomart, termasuk ke Alfamidi ya. Sehingga kalau misalnya Alfamidi itu menampung produk UKM, nah ini bagus sekali ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat di kabinetnya Pak Prabowo, Kementerian UKM itu terpisah dari Kementerian Koperasi. Jadi sekarang Menteri Koperasinya sendiri, Menteri UKM-nya itu juga sendiri gitu loh. Harapan kita tentu dengan adanya industri yang mau menampung produk UMKM dan pemerintah itu juga inginnya fokus, ada kementerian tersendiri, kita harapkan produk UMKM itu bisa lebih bagus ya tentunya ya. Ya, dan itu kan akan menggerakkan ekonomi ya, ekonomi masyarakat. Gitu. Pembahasan Alfamidi ini kan berbeda dari kita yang bahas sebelumnya ya Pak Sidik, mengenai perbankan, perusahaan. Nah ini tuh apa yang menjadi ciri khas tersendiri dari Alfamidi Pak Sidik? Kalau kita lihat salah satu karakter yang kuat dari bisnis retail yang modern ini kan barangnya lengkap ya. Kalau kita lihat barangnya lengkap, terus mereka itu mendekat ke masyarakat. Jadi misalnya dia hadir di kawasan misalnya perumahan atau misalnya perkantoran atau misalnya di dekat public service yang mudah dijangkau gitu loh. Sehingga memang karakter bisnisnya ini dia mudah dijangkau oleh masyarakat gitu loh. Mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua itu barangnya lengkap. Yang ketiga memang kalau kita melihat sekarang terjadi pergeseran perilaku masyarakat dalam berbelanja. Jadi kalau dulu itu berbelanja itu mungkin ke warung terdekat atau apa. Sekarang kan orang sangat familiar untuk berbelanja di toko-toko retail modern ya. Seperti Alfamart, Alfamidi dan sebagainya. Jadi memang dia memiliki kelebihan dalam model bisnisnya seperti itu. Dan kebetulan masyarakat juga menginginkan ya. Coba deh, sekarang kalau aku tanya ke Naswa, mau nggak pilih mana berbelanja di misalnya ada 2 toko, satu menggunakan AC, satu tidak menggunakan AC, satu misalnya parkirannya luas, satu enggak, pasti kita akan memilih ke yang ber-AC karena lebih nyaman untuk berbelanja, nyaman, atau misalnya juga ada tempat nongkrongnya gitu iya. ya, mungkin ada tempat nongkrongnya, kita mungkin beli bisa kita makan di situ gitu dan sebagainya. Ya kira-kira seperti itulah Alfamidi itu. Apakah ini bisa menarik minat para investor untuk berinvestasi di Alfamidi, Pak Sidik? Kata-kata investasi ini kan ada 2, dia kan franchise ya, tentunya kalau misalnya masyarakat ingin membeli franchise-nya bisa, tetapi dalam bahasan kita investor itu kan investor pasar modal ya, pasar modal. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu referensi ataupun pertimbangan bagi investor ketika mau memilih saham-saham toko retail ya. Saham toko yang masuk kategori retail sebetulnya di bursa kita tuh cukup banyak. Ya, jadi ada Indomaret. Indomaret itu ada kode sahamnya, bisa ada Alfamart gitu ya, ada Midi itu, ada juga S Hardware yang akhir tahun nanti itu tahun depan itu mau berganti nama, terus kemudian ada Ramayana gitu, ada Ramayana, ada cukup banyak, jadi cukup banyak emiten-emiten atau pilihan-pilihan brand yang bisa dijadikan pilihan bagi investor kalau misalnya mau berinvestasi di toko-toko modern gitu. Untuk jadi, di pasar modalnya ya, bukan membuka franchise-nya. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau misal berbisnis, pasti pengusaha-pengusaha itu pasti memilih untuk membuka franchise-nya gitu ya Pak? Bisa. Tetapi kalau misalnya kamu ingin memiliki toko itu tidak secara langsung, ya belilah sahamnya gitu. Jadi kalau beli franchise-nya kan mungkin kita butuh 1 toko itu mungkin butuh ratusan juta ya, kalau mau buka ya. Tetapi kalau misalnya Naswa ataupun pemirsa punya uang yang belum segitu, tapi pingin punya sahamnya, bisa aja beli gitu loh. Jadi kalau 462 per lembar saham berarti untuk beli 1 lot itu hanya membutuhkan uang 46.200. Sangat terjangkau sekali ya Pak? Ya gitu loh, jadi 46.500 itu dibawa ke kafe kayaknya juga kalau sendiri enggak cukup ya, apalagi berdua ya. Berdua Pak. Luar biasa sekali gitu. Berita yang kita ulas hari ini Pak Sidik. Apakah ada pesan-pesan untuk pemerintahan selanjutnya dan juga generasi muda setelah pelantikan presiden ini Pak?
Kalau ya tentu saja pasti semua masyarakat ya, terutama kalau kita melihat kemarin waktu Pak Prabowo berpidato itu kan ada dua hal yang menjadi concern beliau. Satu itu adalah masalah ekonomi, yang kedua itu adalah masalah kedaulatan pangan. Yeah. Nah, kalau kita lihat tentu kita semua berharap ekonomi, kebijakan ekonominya lebih bagus ya, ekonomi kita bisa bertumbuh. 10 tahun di Pak Jokowi itu pertumbuhan kita ada 5% dan semua berharap kita bisa tumbuh 7-8% lagi. Kita bisa ke arah sana. Semoga ada harapan-harapan baru dari terpilihnya Presiden kita, Prabowo, dan juga Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Semoga bisa membawa perubahan baru melalui ekonomi, peningkatan ekonomi, dan perluasan ekonomi di Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Triple C episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel UB TV dan juga follow Instagram UB TV. Untuk teman-teman yang ingin beritanya diulas atau request mau diulas berita apa nih, bisa langsung ramaikan di kolom komentar. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Sidik. Ya, sama-sama, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Saya Naswa Tahira selaku host. Pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.